untuk oknum yang melakukan pemotongan dengan alasan bantuan sukarela, Anda nggak bisa tenang. Saya tetap bahwa proses hukum harus berjalan karena saya tidak suka hal-hal yang bersifat premanisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kemarin kita sudah dengar ya bagaimana pernyataan dari seorang supir angkot yang ternyata kompensasi yang diberikan oleh Kang Deddy Mulyadi berupa uang 1 juta rupiah dan paket sembako senilai 500.000 rupiah ternyata ada yang dipotong 200.000 oleh oknum Organda dan Dishub ya. Ini harus segera diselesaikan. Tolong bantu viralkan agar kasus ini diproses dengan tegas ya. Jangan sampai budaya seperti ini terus merajalela di negeri kita ya. Adanya pemalakan potong ini, potong itu dengan dalih ucapan terima kasih ya. Ini tidak bisa dibiarkan. Proses sampai tuntas agar semua para oknum pemerintah itu tidak lagi adanya mungut. Rakyat kecil sudah digaji oleh rakyat, diberi pekerjaan oleh rakyat dengan uang pajak rakyat. Masih kurang saja ngambil bagian rakyat, bagian supir senilai 1 juta. Masih saja ingin mengambil bagian rakyat. Sudah dibayar oleh rakyat, digaji oleh rakyat, tetap masih ingin mungut uang kompensasi buat rakyat. Ini harus ditegas, harus diproses dengan tegas. Jangan sampai hal-hal begini merajalela di negeri ini ya. Oke, kita simak videonya bersama-sama. Silahkan. Wilujeng enjing, assalamualaikum, sampurasun. Kembali berolahraga. Nih, kita memiliki cadangan pangan yang relatif cukup. Seluruh petani di daerah saya hari ini ada yang menanam, ada yang menyiangi, ada yang nyemprot, ada yang ngupuk. Semua orang setiap hari bergerak untuk membangun kekuatan pangan, mengantisipasi berbagai kemungkinan. Karena apapun yang terjadi, kalau pangannya cukup, kita relatif tenang. Tetapi berbusa-busa kita bicara tentang ekonomi global, tapi kalau pada akhirnya kita berat menghadapi ekonomi global, kemudian pangan tidak punya, itu akan jadi problem utama. Tapi kita berharap kita tetap bisa memenangkan pertarungan di ekonomi global, dan pada aspek lokalitas di mana kita tinggal, tempat menjadi tempat kita kembali, tetap menjadi tempat yang nyaman, karena pangannya tersedia dengan baik. Itulah pola hidup saya yang saya jalani sehingga kenapa saya tinggal di desa. Kemudian rame kemarin, sopir angkot merasa dipotong 200.000 deh oleh oknum-oknum tertentu. Nah, begini, saya akan melakukan 2 hal. Pertama, 200.000 itu berarti bagi mereka. Artinya bahwa bisa untuk mencukupi kehidupan selama 4 hari loh. Ibu-ibunya masak senilai 50.000 per hari, jadi 4 hari lumayan. Untuk itu sopir-sopir angkot yang dipotong jangan cemas ya. Saya akan menyiapkan 200.000 lagi sebagai uang pengganti. Tetapi untuk oknum yang melakukan pemotongan dengan alasan bantuan sukarela, Anda nggak bisa tenang. Saya tetap bahwa proses hukum harus berjalan karena saya tidak suka hal-hal yang bersifat premanisme. Dan saya tidak suka uang kecil dipotong lagi. Nah, untuk itu, yuk kita jalan dua-duanya. Aspek hukum saja berjalan, tidak akan bisa mengembalikan uang 200.000. Tapi 200.000 dikembalikan oleh saya, dan kemudian yang hukumnya tetap berjalan. Itu namanya adil. Salam untuk semuanya, sehat selalu. Bapak namanya siapa? Emen Pak. Udah berapa lama jadi sopir angkot?
Dari zamannya setor 10.000 Pak, sekarang udah 150.000. Berarti store 10.000 itu tahun 97. 95 Pak. Hah? 95. Iya 95, 96. Karena tahun 95, 96 tuh booming angkot, Pak. Angkot booming. Iya, bukan Pak. Angkot booming, diminati orang, kemudian trayek-trayeknya tuh dolar, laku. Iya Pak. Sopir angkot zaman itu zaman gagah-gagahnya, Pak. Penghasilan seharinya Bapak dapat berapa? Buat paling dapat 70.000 dan 2.000 Pak. Jadi ayeuna teh supir atoh tapi nu boga angkotna riweuh. Iya gara-gara kamari Pak. Ya karena mendadak riweuhna, kenapa kemarin riweuhnya? Riweuhna kan di Bapak sekian. Heeh. Beja nama keikhlasan Pak, aya ikhlas we dipatok. Oke. Saya itu gini. Ini kan bantuannya bukan bantuan dari saya. Satu bantuan dari Bank Jabar Peduli. Kedua bantuan dari Baznas, ya kan? Total nilainya adalah 1 juta dalam bentuk uang, 500.000 dalam bentuk paket makanan pokok. Kan gitu loh, Pak. Ya, nah, benar, Pak. Terus emang yang terjadi seperti apa yang terjadi? Kalau saya pribadi Pak, terima kasih banyak Pak. Seumur hidup saya jadi supir angkot, baru kali ini Pak dapat duit dari pemerintah. Nah sekarang bagaimana, kan uang dari insentif Bank Jabar Peduli dari Baznas itu kan uang 1 juta dengan nilai barang 500. Nah yang terjadi di lapangan seperti apa? Yang terjadi gini Pak, sebenarnya kan uangnya dari 1 juta Pak ya. Bilangnya yang mungut itu keikhlasan, tapi keikhlasannya itu ditarget Pak 200.000. Oke, berarti dipotong 200.000. Iya Pak. Yang motongnya siapa? Itu Pak dari Dishub sama KKSU. Yang terjadi kemarin bagaimana mekanik? Saya kan waktu itu minta langsung bertemu dengan para sopir angkot langsung. Tetapi kan hanya perwakilan katanya, nanti ada penyerahan langsung. Nah kemudian yang terjadi... Cuma ketemu orang Muncang Pak. Terus yang terjadi seperti apa yang terjadi? Yang terjadinya ya begitu Pak, pemotongan 200.000 doang, pemotongan 200.000 doang Pak. Yang motongnya siapa? Ini dari Dishub, Organda, buat Dishub yang sama KKSU. KKSU itu pengurus jalur Pak. Jadi yang motongnya Dishub, Organda, KKSU. Ya. KKSU teh naon KKSU teh? Kelompok subunit Pak, jadi bawahannya Organda Pak. Oh bawahan. Tapi bukan pegawai Dishub. Bukan, itu mah Organda mah orang-orang biasa di jalan. Jadi dipotong oleh pegawai Dishub, Organda, Dishubnya Dishub provinsi. Dishub Kabupaten Bogor. Ada oknumnya. Kemudian seorangnya 200.000. Iya, 200.000. Kalau 200.000 kali 500 lumayan Pak, 100 juta. Iya Pak, makanya anak-anak yang bertanyakan yang itu Pak. Jadi buat apa uangnya gitu kan, kalau kita tahu jelasnya ya apa-apa. Ya uang. Nah itu penjelasannya uangnya dikemanain katanya. Nggak tahu Pak, kalau kita cuma dipinta aja 200.000 gitu. Bapak nyerahin? Nyerahin Pak semuanya. Saya aja komunitas ada 20. Nyerahin 4 juta ke KKSU dulu, kata KKSU buat Dishub, buat Organda, KKSU 3. Bapak tahu siapa yang KKSU yang nerimanya? Tahu Pak, bahkan ketuanya. Ketuanya KKSU. Siapa Bapak ketua KKSU Bapak yang nerima uang itu? Panandar. Berarti itu premanisme, Pak? Iya, maksudnya ke situ, Pak. Nah, nanti Bapak kalau kemudian saya proses, saya minta polisi nangkep orang-orang yang motonginnya, Bapak bersedia jadi saksi? Iya. Oh, siap ya. Ya udah kalau saya ajak, Pak. ya udah pokoknya saya ya udah saya backup.
Saya gubernur yang backup. Iya, gitu. Ya kalau saya sih udah, saya mau minta proses ini, proses hukum aja, Pak. Oke, bagaimana menurut kalian? Silahkan komentar dengan bijak ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.